Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Barangkali kita pernah mendengar atau mengatakan janji tinggallah janji. Ini hanya berlaku bagi manusia yang terkadang karena berbagai hal kita membatalkan janji yang sudah kita sampaikan. Berbeda dengan Tuhan Allah, baginya janji adalah komitmen yang tidak akan pernah dibatalkan. Suatu ketika seorang anak kecil dijanjikan oleh papanya untuk pergi ke tempat bermain. Tentunya si anak sangat senang. Dia mulai menghitung hari. Akan tetapi ketika hari yang dijanjikan tiba, papanya membatalkan janji karena alasan pekerjaan. Maka si anak sangatlah kecewa dan menangis. Dan mulai saat itu dia meragukan janji-janji ayahnya di masa depan. Sekali lagi Allah kita berbeda dengan manusia. Allah tidak pernah membatalkan janji. Ayat ini memberi kita jaminan luar biasa tentang kesetiaan Allah yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita. Maka jangan pernah ragu untuk setiap janjinya. Dalam Roma pasal 11, Paulus sedang membahas tentang rencana keselamatan Allah bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Meskipun banyak orang Israel menolak Yesus, Allah tidak membatalkan perjanjiannya dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah memberi janji, Dia tidak akan menariknya kembali. Di dunia yang kita tinggal sekarang, banyak hal berubah dengan cepat. Teknologi, budaya, bahkan hubungan kita dengan orang lain. Perubahan ini kadang membawa ketidakpastian dan kekhawatiran. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak berubah, yaitu kasih karunia dan panggilan Allah dalam hidup kita. Yang pertama, kasih karunia Allah dalam kehidupan yang penuh kegagalan dan kelemahan. Kasih karunia Allah adalah anugerah yang kita terima bukan karena kita layak, tetapi karena Allah mengasihi kita. Dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi tantangan, kegagalan, dan kelemahan. Mungkin kita merasa tidak cukup baik, merasa gagal dalam pekerjaan, merasa gagal dalam studi atau hubungan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menyesali kasih karunia yang Ia berikan kepada umatnya. Kasih karunia ini tetap, bahkan ketika kita merasa gagal. Di zaman ini kita seringkali diukur berdasarkan prestasi dan pencapaian. Dunia menilai kita dari seberapa sukses kita dalam karir, dalam pendidikan atau hubungan. Namun Allah melihat kita dengan cara yang berbeda. Kasih karunia-Nya tidak tergantung pada apa yang kita capai, tetapi pada cintanya yang sempurna dan tak bersyarat. Ini memberi kita ketenangan bahwa meskipun kita jatuh, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, panggilan Allah yang tidak berubah di tengah ketidakpastian. Di era digital saat ini, orang sering mencari tujuan dan makna hidup. Kita mungkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup saya. Banyak dari kita merasa tidak yakin akan panggilan kita. Kita merasa terombang-ambing di antara berbagai tuntutan hidup, perubahan karir dan tantangan keluarga. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa panggilan Allah tidak pernah berubah. Panggilan Allah bukan hanya soal profesi atau pekerjaan tertentu, tetapi panggilan untuk hidup sebagai anak-anaknya dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Di tempat kerja, di sekolah, di tengah-tengah keluarga, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Tidak peduli seberapa kacau hidup yang dijalani, panggilan Allah tetap sama untuk mencintai Dia, mencintai sesama, dan menjalani hidup dalam kebenarannya. Kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan, terutama di dunia yang penuh ketidakpastian. Bagaimana kita bisa menerapkan pesan ini dalam kehidupan kita saat ini?
Pertama, kita diingatkan untuk tidak menyerah pada diri sendiri. Dunia mungkin menuntut kesempurnaan, tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Ketika kita mengalami kegagalan atau tekanan hidup, kita bisa kembali kepada kasih karunia Allah yang selalu tersedia. Kedua, kita diundang untuk lebih peka terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan hanya mencari panggilan Tuhan dalam hal-hal besar seperti karir atau proyek besar. Panggilan Tuhan juga ada dalam hal-hal yang kecil seperti bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menunjukkan kasih di tempat kerja, atau bagaimana kita menghadapi tantangan dengan iman. Ketiga, marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah menyesal memanggil kita. Dia memilih kita, bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia berjanji untuk menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Dalam perubahan dan ketidakpastian dunia, kita bisa yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu, berpeganglah pada kepastian kasih dan panggilan Allah. Hiduplah dengan percaya diri dalam kasih-Nya dan menjalankan panggilan saudara dengan setia, karena Tuhan yang memanggil kita. Dia yang akan setia menyertai kita sampai akhir. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.